Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang impuls dan momentum. Selain ada penjelasan, nanti akan ada perbedaan tumbukan, fenomena yang ada dalam tumbukan, dan juga contoh soal. Yang pertama, impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan lamanya gaya tersebut bekerja. Secara sistematis ditulis sebagai berikut. Rumus I sama dengan F kali delta T. Keterangan I sama dengan besar impuls satuan Ns, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda satuan Newton, delta T sama dengan selang waktu satuan S. Momentum. Momentum suatu benda yang bergerak adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Oleh karena itu, setiap benda yang bergerak memiliki momentum. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Rumus P sama dengan M kali V. Keterangan P sama dengan momentum benda satuan kilogram meter per sekon. M sama dengan massa benda satuan kilogram. V sama dengan kecepatan benda meter per sekon. Momentum adalah besaran pokok. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor, momentum dijumlahkan harus dijumlahkan secara vektor. Misalkan, ada dua buah vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut alfa, maka jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor. Besar vektor P dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan akar P1 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah 2P1 dikali P2 dikali cos alfa. Hubungan antara impuls dan momentum. Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1. Pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T, dan kecepatan benda menjadi V2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif menggunakan hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. M dalam kurung V2 dikurangi V1 dibagi delta T. F delta T sama dengan M V2 dikurangi M V1. Ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Secara sistematis dituliskan sebagai berikut. F delta T sama dengan M V2 dikurangi M V1. I sama dengan P2 kurangi P1. I sama dengan delta P. Hukum kekekalan momentum. Bila tidak ada gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda yang melakukan interaksi atau resultan gaya dari luar yang bekerja pada benda-benda adalah 0. Jumlah momentum benda-benda sebelum mengadakan interaksi selalu sama dengan jumlah momentum benda-benda setelah mengadakan interaksi. Hukum kekekalan momentum sangat penting untuk menganalisa benda-benda yang berinteraksi. Hukum kekekalan momentum diterapkan pada proses tumbuhan semua jenis, di mana prinsip impuls mendasari proses tumbukan dua benda I1 sama dengan I2. Jika dua benda A dan benda B dengan massa M1 dan M2 serta kecepatannya masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan, bunyi hukum kekekalan momentum adalah sebagai berikut. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Maka, secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Bila F21 adalah gaya dari benda 1 yang dipakai untuk menumbuk benda 2, dan F12 gaya dari benda 2 yang dipakai untuk menumbuk benda 1, menurut hukum 3 Newton, F12 sama dengan min F21. F12 delta T sama dengan min F21 delta T. I1 sama dengan min 12. M1 dikali V1 aksen kurangi M1 dikali V1 sama dengan min M2 dikali V2 aksen dikurangi M2 dikali V2. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Keterangan M1 dan M2 sama dengan massa benda 1 dan 2, satuan kilogram. V1 dan V2 sama dengan kelajuan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan, satuan meter per sekon. V1 aksen dan V2 aksen sama dengan kelajuan benda 1 dan 2 sesudah tumbukan, satuan meter per sekon. 1. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna atau elastis terjadi di antara atom-atom, inti atom, dan partikel-partikel lain yang seukuran dengan atom atau jauh lebih kecil lagi.
Kedua buah benda dikatakan mengalami tumbuhan lenting sempurna jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada benda yang bergerak saja. Jadi ini ada tumbukan lenting sempurna yang sebelum tumbukan, pada saat tumbukan, dan juga sesudah tumbukan. Dan fenomena tumbukan lenting sempurna ada permainan bola biliar, permainan bola bekel, dan lain-lain. 2. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, terjadi kehilangan energi kinetik sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Pada tumbukan jenis ini, kecepatan benda-benda sesudah tumbukan sama besar, atau benda yang bertumbukan saling mendekat. Sebagai contoh, tumbukan antar peluru dan sebuah target, di mana setelah tumbukan peluru mengaram target. Dan ini gambar sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan sesudah tumbukan. Fenomena tumbukan tidak lenting sama sekali adalah bola yang memantul. 3. Tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antar dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Fenomena tumbukan lenting sebagian, lumpur yang dilempar ke dinding, sebuah truk yang menabrak mobil diam, dan lain-lain. Perbedaan tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting tidak sama sekali, dan tumbuhan lenting sebagian. Tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, terjadi kehilangan energi kinetik sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena perubahan energi kinetik terjadi pada saat tumbukan. Contoh soal tumbukan lenting sempurna. Diketahui bola A dan bola B memiliki massa yang saling bergerak mendekati dan terjadi tumbukan lenting sempurna. Sebelum terjadi tumbukan, bola A bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon dan bola B bergerak dengan kecepatan sebesar 20 meter per sekon. Besar dan arah kecepatan bola A dan bola B setelah tumbukan yaitu diketahui massa bola sama dengan M, massa bola B sama dengan M, kecepatan bola A sebelum tumbukan min 12 meter per sekon, kecepatan bola B sebelum tumbukan 20 meter per sekon. Kecepatan kedua bola bertanda positif dan negatif menunjukkan bahwa arah gerakan atau arah kecepatan kedua benda berlawanan. Ditanya, besar dan arah kecepatan bola A dan bola B setelah tumbukan. Jawab, pada tumbukan lenting sempurna, jika massa kedua benda yang bertumbukan sama, maka kelajuan benda A setelah bertumbukan VA aksen sama dengan kelajuan benda B sebelum bertumbukan VB dan kelajuan benda B setelah bertumbukan. VB aksen sama dengan kelajuan benda A sebelum bertumbukan VA. Bagaimana dengan arah gerakan atau arah kecepatan benda? Jika sebelum bertumbukan benda A bergerak ke kanan dan benda B bergerak ke kiri, maka setelah bertumbukan benda A bergerak ke kiri dan benda B bergerak ke kanan. Kedua bola mempunyai massa yang sama dan bertumbukan lenting sempurna, sehingga kedua bola bertukar kecepatan. Jadi, VA aksen sama dengan min VB sama dengan min 20 meter sekon dan VB aksen sama dengan VA sama dengan 12 meter per sekon. Tanda positif dan negatif menunjukkan bahwa setelah bertumbukan, arah kecepatan bola A berlawanan dengan arah kecepatan bola B. Contoh soal tidak lenting sama sekali. Benda A bermassa 2 kg bergerak dengan kelajuan 6 meter per sekon min 1, saling mendekati benda B bermassa 4 kg dengan kelajuan 4 meter per sekon min 1. Berapa kelajuan kedua benda setelah bertumbukan jika benda tidak lenting sama sekali? Diketahui massa benda A 2 kg, massa benda B 2 kg, kelajuan awal benda min
6 meter per sekon, kelajuan awal benda B 4 meter per sekon. Ditanya V aksen. Jawab. MA dikali FA ditambah MB dikali VB sama dengan dalam kurung MA aksen ditambah MB V aksen. 2 dikali min 6 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 4 V aksen. 2 dikali min 6 sama dengan min 12. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 ditambah 4 V aksen sama dengan 4 V aksen. Min 12 ditambah 8 sama dengan min 4. Dan min 4 V aksen turun. V aksen sama dengan min 4 dibagi 4. V aksen sama dengan min 1 meter per sekon. Jadi kelajuan benda setelah tumbukan yaitu 1 meter per sekon. Contoh soal tumbukan ranting sebagian. Sebuah benda melakukan gerakan dengan massa 400 gram dan lajunya 8 meter per sekon. Kelajuan kemudian benda lainnya juga melakukan gerakan dengan massa 100 gram dan laju 5 meter per sekon. Kedua benda tersebut bergerak saling bertemukan dan mendekati. Apabila kelajuan benda dengan massa 400 gram ialah 5 meter per sekon setelah bertemukan, maka hitunglah kelajuan benda yang massanya 100 gram setelah bertemukan. Diketahui M1 sama dengan 400 gram dijadikan kilogram menjadi 0,4, M2 sama dengan 100 gram dijadikan kilogram menjadi 0,1, V1 sama dengan min 8 meter per sekon, V2 sama dengan 5 meter per sekon, V1 aksen sama dengan 5 meter per sekon, tanda negatif dan V1 dan tanda positif pada V2 menandakan kedua arah benda berkebalikan atau berlawanan. Ditanyakan V2 aksen. Jawab. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. 0,4 dikali min 8 sama dengan min 3,2. 0,1 dikali 5 sama dengan 0,5. 0,4 dikali 5 sama dengan 2. 0,1 dikali V2 aksen sama dengan tetap 0,1 V2 aksen. Min 3,2 ditambah 0,5 sama dengan min 2,7. Dan 2 ditambah 0,1 V2 aksen masih tetap. Dan 2 yang berada di sebelah kanan dipindah ruas ke kiri menjadi min 2. Jadi min 2,7 dikali min 2 sama dengan min 4,7 dan 0,1 V2 aksen masih turun ke bawah. Jadi V2 aksen sudah ditemukan yaitu hasilnya 47 meter per sekon. Jadi itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.